Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon hikmat-Mu, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi hari ini firman Tuhan bertema mentaati dan menghormati orang tua agar panjang umur dan bahagia. Mari kita buka Efesus 6 ayat 1-3. Berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini yang pertama, poin yang pertama adalah taatilah orang tuamu. Taat atau patuh, nurut, ini dilakukan atas dasar kasih kepada Tuhan. Kalau saya melihat dari kamus, taat artinya apapun yang diperintahkan, atau taat ini tunduk, patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari, itu kita harus nurut. Nah, ada juga pendapat bahwa taat adalah apapun yang diperintahkan harus dilaksanakan. Nah, taat ini juga senantiasa tunduk, tetapi kepada Tuhan atau pemerintah atau orang tua dan sebagainya. Patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, dan kuat beribadah. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tua memberi perintah yang tidak baik atau
tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jadi kalau orang tua di dalam Tuhan pasti memikirkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Tidak mungkin dia memerintahkan untuk keburukan anak-anaknya, tetapi pasti sesuai dengan firman Tuhan untuk kebaikan anak-anaknya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berkata demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya, jika mungkin kita ada yang memiliki orang tua yang belum di dalam Tuhan. Bahkan ada orang tua yang ingin menjerumuskan anak-anaknya. Sehingga kadang-kadang perintahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengatakannya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada orang tua. Nah, sudah jelas ya, orang tua yang memerintahkan hal yang tidak benar, kita harus mentaati Tuhan. Jadi tidak harus mentaati orang tua yang demikian. Yang dikatakan firman Tuhan adalah taati orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya perintah-perintah yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, harus ditaati, harus dilaksanakan. Puji Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena orang tua kita ada di dunia ini, maka kita lahir di dunia, kita ada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita menghormati orang tua kita. Alasan harus menghormati orang tua. Yang pertama adalah ini adalah perintah Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ayat yang kedua dari Efesus 6, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Oleh sebab itu harus orang tua kita hormati. Jadi alasan harus menghormati orang tua yang pertama adalah ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, wujud bakti kita. Jadi, kenapa kita harus menghormati orang tua? Ini adalah wujud bakti kita kepada orang tua. Rasa terima kasih kita kepada orang tua. Karena orang tua yang sudah merawat kita dari sejak dalam kandungan, saat lahir, orang tua sedemikian repot mengurus kita, merawat kita, memberi yang terbaik. Sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan baik hingga dewasa bisa mandiri. Itulah kita harus mewujudkan bakti kita kepada Tuhan. Yang ketiga, orang tua memiliki peran penting di dalam pertumbuhan kita saat dari kandungan sampai lahir, sampai anak-anak, sampai tumbuh dewasa. Pasti atas pengawasan orang tua. Orang tua yang merawat kita. Orang tua yang memperhatikan kita. Orang tua yang membiayai kita. Dalam waktu kita anak-anak, masih masa bermain, waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, hingga saatnya kita bisa mandiri, bekerja, diberkati oleh Tuhan. Itulah waktunya kita wujudkan bakti kita kepada orang tua. Itulah makanya orang tua memiliki peran penting. Yang keempat adalah doa yang kuat. Orang tua memiliki doa yang kuat untuk anak-anaknya. Orang tua di dalam Tuhan pasti mendoakan anak-anaknya
agar tumbuh dengan baik, agar sehat, agar berhasil dalam sekolah, agar berhasil dalam pekerjaan, agar dilindungi Tuhan di dalam pergaulan, di dalam aktivitas, dalam segala hal. Orang tua setiap hari di dalam setiap doa-doanya pasti menyebut anak-anaknya satu persatu untuk kebaikan mereka, untuk perhatian kita, untuk perhatian dari Tuhan, untuk perlindungan dari Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua juga atas doa-doa dari orang tua kita. Oleh sebab itu, sepatutnya firman Tuhan ini kita laksanakan. Puji Tuhan. Efesus 6 ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kalau saya bertanya, siapa yang kepengen hidup berbahagia? Pasti semua ingin hidup berbahagia. Siapa yang ingin panjang umur? Pasti semua menjawab, saya ingin panjang umur. Tetapi apa artinya kalau panjang umur tidak bahagia? Oleh sebab itu, Efesus 6 dan 3 ini mengatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Betapa indahnya kalau kita panjang umur dan berbahagia karena berkat-berkat yang dari Tuhan. Itulah kunci untuk kita berbahagia dan panjang umur. Hormatilah ayahmu, ibumu, dan juga berbaktilah kepadanya. Taatilah dia. Mari kita lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami betapa peran orang tua kami sangat penting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk membahagiakan orang tua kami, agar kami boleh berbahagia di dalam kehidupan kami. Saat kami umur panjang, kami hidup berbahagia, mendapatkan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mengundang Engkau beserta dengan kami, buat apa yang kami lakukan berhasil dengan pertolongan Tuhan. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.